Saudara, memberi itu untung atau rugi? Mungkin yang ada di pikiran kita, rugilah, kan yang ada pada kita pasti berkurang. Mari kita belajar dari bagian firman Tuhan hari ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur sebab kami menerima begitu banyak berkat daripada-Mu. Maka biarlah di hari ini Bapa, kami dapat hadir dalam hidup bersama orang lain untuk membagikan berkat itu yang telah Tuhan hadirkan di hidup kami. Firman-Mu kiranya menunjukkan jalan, Firman-Mu memberi bagi kami patokan, supaya kami dapat selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita membaca Filipi pasal 4 ayat 17 dan 18. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, memberi itu untung atau rugi? Mungkin kita akan berpikir rugi karena yang ada pada kita pastilah berkurang. Tetapi yang demikian keliru, salah besar, pemikiran yang seperti itu salah. Yang benar adalah bahwa ketika kita memberi, kita mendapatkan keuntungan. Kenapa bisa demikian? Dalam hal memberi, saudara, bukanlah apa yang kita beri yang menjadi fokus dalam pemberian itu, tetapi nilai atau buah yang dihasilkan dari pemberian-pemberian kita. Mari perhatikan apa yang dilakukan oleh Paulus. Ketika dia menerima pemberian jemaat, Paulus tidak berfokus pada apa yang diberikan oleh jemaat, tetapi pada buah apa yang dihasilkan dari pemberian itu. Maksudnya yang dimaksud dengan buah ialah tentang kasih, tindakan iman, dan rasa syukur yang hadir dari pemberian-pemberian yang ditunjukkan, yang diberikan kepada Paulus. Sebab itu saudara, dalam hal memberi 2 Korintus pasal 8 ayat 12 mengajarkan, pemberianmu itu harus berdasarkan apa yang ada padamu dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dari kisah Paulus dan jemaat di Filipi, maka hari ini kita belajar bagaimana Paulus memperhatikan apa yang ada di balik pemberian jemaat, buah yang dihasilkan dari pemberian itu, tentang kasih, tentang tindakan iman dan rasa syukur yang ditunjukkan jemaat kepada Allah melalui pemberian-pemberian mereka kepada Paulus. Artinya kita semua sedang dinasihati tentang memberi, tentang menerima pemberian. Fokus kita tidak boleh melihat pada fisik, pada apa yang diberikan, tetapi nilai tindakan kasih, tindakan iman, bahkan ucapan syukur yang ada di balik pemberian-pemberian itu. Maka entahkah kita memberi ataukah kita menerima pemberian, kita ada dalam pemikiran-pemikiran yang selalu bersyukur kepada Allah, yang selalu mau mengasihi Tuhan, bahkan orang lain yang ada di sekitar kita, bahkan mau menunjukkan tindakan-tindakan kasih kita itu sebagai bentuk keyakinan iman kepada Allah yang telah memberi lebih dahulu pada kita. Sebab itu kita pun akan memberi bagi orang lain. Apa yang dinasihati dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 25 menjadi bagian kita menutup perenungan ini. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pemberian yang kami terima daripada-Mu melalui orang lain, tetapi juga untuk kesempatan memberi bagi orang lain dalam hidup kami. Biarlah kiranya kami berfokus pada kasih, pada tindakan iman, dan pada rasa syukur, sehingga semua pemberian baik yang kami beri ataupun yang kami terima membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan.
kasih dan kuasanya. Dia bukan